Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam berjumpa kembali dengan saya Surban 22 dengan saya Andre. Saya akan membagikan sebuah video yang mana video ini adalah tausiah dari sang legendaris ataupun ulama yang saat ini lagi viral, yang benar-benar menjadi dewa penolong, katakanlah dewa penolong ya, karena beliau ini yang membeberkan dengan dalil-dalil ataupun kitab-kitab nasab sehingga terbukti dengan catatan-catatan ilmiah, buku sejarah dari kitab, semua dari abad yang dulu sampai abad yang sekarang tuh kebongkar semua. Nanti dijelaskan juga nanti di pengajian ini, nanti di tausiahnya Bapak Kiai ini. Jadi dari kitab-kitab yang dulu, yang kitab yang terakhir yang mereka para habib ini percayai bahwa mereka adalah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, itu tidak nyambung. Baiklah, nggak perlu pakai lama, mari kita simak bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng. Silahkan. Hadir dalam haul manusia mulia yang berjasa bagi desa ini dan sekitarnya di dalam membimbing umat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dibangunnya masjid pertama kali di desa ini di antaranya atas jasa beliau dan ayahanda beliau Raden Kertadipa. Semoga apa yang beliau perjuangkan, beliau amalkan ketika beliau hidup dan masih bisa dirasakan oleh kita malam hari ini, akan Allah balas dengan balasan yang tiada terkira kepada beliau, juga kepada keturunannya, kepada keluarganya ila yaumil qiyamah, juga akan menyebar untuk kita semua yang hari ini, malam hari ini hadir dalam acara haulnya. Sebelum saya lanjutkan rasa bahagia hati ini, bila menghadiahkan Al-Fatihah untuk beliau, semoga beliau senantiasa Allah tinggikan pangkatnya di sisinya, dan semoga Fatihah itu pula akan membawa kita yang menghadiri acara haulnya ini mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Dulur-dulur sedanten kang kula hormati, haul merupakan sebuah ibadah. Ibadah itu di dalam Islam ada dua. Pertama disebut dengan ibadatun mahdhatun. Yang kedua ibadatun ghairu mahdah. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghair mahdah. Apa yang disebut dengan ibadah mahdah? Ibadah mahdah adalah hiya ibadatun sabitatun min asli masyru'iyyatiha, adalah memang yang awal disyariatkannya dia sebagai ibadah. Sebuah ibadah yang memang disyariatkan sebagai ibadah ketika ia disyariatkan. Kalau ibadah ghair mahdah, hiya laisat ibadatan fil asli, walakin tasiru ibadatan ma'an niyah. Suatu ibadah yang asal disyariatkannya dia belum menjadi ibadah, tetapi menjadi ibadah ketika dibarengi dengan niat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh terbagi 4.
ibadatun qalbiyatun, ibadatun qauliyatun, ibadatun badaniyatun, ibadatun maliyatun. Ibadah qalbiyah yang masuk dalam ibadah mahdhah contohnya adalah iman bi annal ilaha wahidun huwallahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu satu, bahwa Tuhan itu satu, dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadatun qalbiyatun. Ada ibadatun qauliyatun, adalah an-nutqu bisyahadataini wa qiraatil qur'ani wa dzikri, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah ibadatun qauliyatun, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Ada ibadatun badaniyatun seperti salat, haji, jihad dan lain sebagainya. Ada ibadatun maliyatun, ibadah harta, zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya. Ada ibadat ghair mahdhah. Apa contohnya ibadah ghair mahdhah? Ma laysat ibadatan fil asli, sesuatu yang asalnya bukan ibadah, walakin tasiru ibadatan ma'aniyah, tapi dia akan jadi ibadah setelah diniati. Contohnya ngasih duit sama istri, itu ibadah ghair mahdhah. Kenapa? Jala iku. Alhamdulillah hari ini Islam berkembang. Islam yang berkembang di sini Islam apa? Islam Banser. Islam Nahdlatul Ulama. Islam yang penuh kesetaraan. Walaupun saya ini duduknya di kursi, ini duduk di kursi tugas doang. Karena kalau duduknya sama dengan Bapak nanti nggak kelihatan, betul apa tidak? Hanya lagi menduduki peran. Kalau orang lagi khotbah di atas mimbar, bukan dia menunjukkan paling mulia, tidak, karena memang tugasnya lagi jadi khotib, betul apa tidak? Tapi ada klan, sebuah klan yang menyatakan dirinya mulia ala kulli hal, dalam segala hal, dalam segala keadaan, dari orang lain, dari suku-suku lain, hanya berdasarkan karena dia keturunan seseorang. Ini bukan ajaran Islam, ini adalah ajaran syaitan. Tidak ada di dalam ajaran Islam seseorang lebih mulia dari orang lain hanya berdasarkan keturunannya. Dia harus terbukti berprestasi dalam hidupnya. Gus Alwi hari ini orang mulia bukan karena beliau adalah anak dari Kiai Rafi'i, bukan karena beliau cucu daripada Raden Kertadipa, tetapi karena beliau berprestasi, beliau belajar, beliau mau menuntut ilmu, kemudian mengabdi di tengah masyarakat. Para kiai menjadi kiai bukan hanya karena dia anak kiai, tetapi karena ilmu yang dimilikinya dan dharma baktinya kepada masyarakat dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan ajaran Al-Quran, bahwa nilai kemuliaan dilihat daripada takwanya, maka itu bukan ajaran Islam, walaupun yang menyampaikan pakai udeng-udeng segede Vespa. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Al-Quran sudah jelas.
kemuliaan berdasarkan takwa, tinggi pangkat berdasarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadis Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab terhadap orang ajam, apalagi hanya orang-orang yang mengaku Arab tapi tes DNA-nya bukan tes DNA Arab. Maksudnya apa tepuk tangan itu? Maksudnya apa tepuk tangan? Seneng apa setuju? Atau mancing-mancing saya bicara nasab? Ngomong nasab apa enggak nih malam ini? Ngomong nasab apa tidak? Nanti ada yang marah. Nanti saya dikasain Yahudi pesek. Nanti saya katain begal nasab. Nanti dikatain Wahabi. Nanti dikatain Khawarij. Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya iblis apa Muslim? Lah udah orang 40 ngomong sesuatu itu sudah benar. Udah disaksikan 40 orang. Kalau ada orang katanya dengan tulus mengatakan Gus Muhson ini wali ini. Kalau kita berdoa bareng-bareng Bapak, 40 orang berdoa tuh, ngeriung tuh, makanya kalau ngeriung jangan pelit-pelit ngundang orang. Minimal 40 orang. Biar amin-aminnya itu 40 orang. Itu katanya jauh dari tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Walaupun gak ngerti amin-amin doang. Yang ngedoakan apa namanya tuh siapa? Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Padahal dia enggak ngerti apa-apa. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, doa dia walaupun dia tidak ngerti husnudzon kepada kiai bahwa kiai berdoanya ini adalah berdoa yang baik untuk dirinya dan untuk yang hadir, maka apa yang didoakan kiai itu akan diberikan juga kepada dia yang ikut, amin. Bagaimana kalau yang doa itu ada di YouTube, ada di televisi, aminin aja. Kita nggak tahu apakah itu sampai apa enggak. Mudah-mudahan aja sampai. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepada aku. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Harus kita husnudzon kepada Allah. Kalau kita lagi acara begini gerimis, wah ini tanda kita yang hajat ini adem. Itu namanya husnudzon billah. Jangan turun hujan kita ada acara, dosa apa nih? Jangan begitu, kita langsung husnudzon billah, pasti ada hikmahnya. Husnudzon kepada Allah harus, husnudzon kepada penipu haram. Husnudzon kepada penipu, udah tahu tampangnya penipu. Dan udah kata tetangganya, awas kalau orang itu datang kamu hati-hati, penipu itu orang. Tiba-tiba datang ke rumah dia. Kita husnudzon, boleh apa tidak kepada orang yang ada qarinah, yang ada dalil bahwa dia penipu? Tidak boleh. Ihtarisu anfusakum bidzanni. Bahkan ada riwayatnya ihtarisu anfusakum bisu'idzan. Jaga dirimu dengan suudzan. Kalau engkau bersuudzan kepada orang-orang yang dipantas disuudzani, maka engkau akan selamat dari kejelekan orang itu. Orang yang tampangnya itu tampang maling, kita suudzani, kita akan terlepas dari kejelekannya. Ada tamu tampangnya tampang maling, kita ada HP
di meja. Kemudian kita mau ngambilin air, HP-nya kita bawa. Suudon kepada dia, jangan-jangan dia maling. Betul apa tidak? Tapi kalau kitanya husnudon saja, husnudon kepada maling, orang yang gayanya gaya maling kita husnudani. Kita masuk aja ke dapur, kita tinggalkan HP kita di hadapan orang yang tampangnya tampang maling, kira-kira HP kita selamat apa enggak itu? Insya Allah hilang dan kita nanti akan kerok sebagai orang yang beradab. Mau nyangka tamu kita enggak enak, betul apa tidak? Kalau bukan dia siapa lagi yang nyolong? Maka dulur-dulur sekalian, di dalam kaidah usul fiqih dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak boleh menggunakan dzan yang sudah jelas salahnya. Kita husnudon kepada orang yang tidak kita kenal. Tampangnya pakai sorban, pakai jubah kayak saya begini. Kemudian assalamualaikum, ngomongnya juga lembut. Bapak ada di rumah. Kira-kira orang begitu amarahnya, alamatnya orang baik apa orang jahat? Orang baik. Kalau amarahnya, amarah itu alamat, dia adalah orang baik, kita boleh husnudzon. Mangga nanti bapak saya ada, panggilin bapak kita, husnudzon kita. Ada HP, ada ini juga, nggak bakal pakai jubah begitu mau nyolong. Itu masih mending begitu. Tapi kalau tampangnya udah urakan, akhlaknya tidak menunjukkan orang yang saleh, gebrak-gebrak pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, bapak ada, kita belum pernah kenal, dia belum pernah datang, maka layak orang itu untuk disuudzoni. Kalau misalnya ada orang saleh zaman dulu datang ke kiai, contohnya Mbah Hasyim Asy'ari, ngaku cucu Nabi. Mbah Hasyim Asy'ari melihat akhlaknya baik, orangnya saleh, megangnya tasbih, subhanallah, subhanallah, masya Allah, akhlaknya tandak tunduk pada Mbah Hasyim. Dia mengaku cucu Nabi, kemudian kata Mbah Hasyim, kayaknya bener ini, akhlaknya aja begitu. Ditawarin minum, ana shaim, saya sedang berpuasa. Kemudian dia amplopin misalnya Mbah Hasyim, nolak dia, malah dia ngambil emas 10 gram. Nih buat Mbah Hasyim, masya Allah. Orang akhlaknya begitu, kira-kira ngaku cucu Nabi, kita percaya enggak? Percaya. Walaupun kita tidak tanya-tanya kepada dia nasabnya mana, susunan silsilahnya mana, akhlaknya baik. Tapi kalau ada orang yang suka mencaci maki, gayanya tidak menunjukkan gaya tawadhu, kayak preman pasar, ngaku cucu Nabi, ngaku ada darahnya Nabi yang mengalir dalam tubuhnya, kira-kira kita terima apa tidak itu pengakuannya? Kira-kira perlu diverifikasi apa tidak? Kira-kira perlu tes DNA apa tidak orang model begini? Tes DNA perlu apa tidak? Haram. Tes DNA itu haram. Enggak boleh tes DNA, tidak ada di dalam kitab fikih, tidak ada di dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bicara tentang DNA. Ari Imam Syafi'i mangges 1000 tahun. Tak aya DNA eta zaman Imam Syafi'i mah tak aya. Leres henteu? Tidak ada DNA di masa lalu. DNA itu bukan tugasnya Imam Syafi'i, DNA itu tugasnya LBM PBNU, tugasnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ada sekarang. Jangan bawa-bawa yang sudah wafat, tugas-tugas guru kita sudah selesai pada masanya. Hari ini adalah tugas ulama-ulama yang ada pada masa ini. Kalau ada nawazil, kalau ada hadisah yang timbul hari ini, jangan bawa-bawa ulama masa lalu yang hadisah itu
tidak ada pada masa lalu. Untuk mencari hukum kripto, jangan cari di dalam kitab Nihayatuz Zennya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, karena pada masa Syekh Nawawi Tanara belum ada kripto. Tapi tanya kepada Komisi Fatwa MUI, tanya pada LBM PBNU, LBM PWNU, LBM PCNU, tugas mereka untuk menjawab kripto halal apa haram. Kalau ada nawazil pada hari ini ditemukan bukti bahwa klan Ba'alwi bukan cucu Nabi, ditemukannya saat ini, jangan tanya Mbah Hashim Asy'ari yang sudah tiada. Jangan tanya kepada Mbah Khalil Bangkalan yang sudah tiada. Jangan tanya Mbah Maimun Zubair yang sudah tiada. Tapi tanya ulama-ulama sekarang yang faham akan dalil-dalilnya, apakah Ba'alwi ini nyambung apa tidak sebagai keturunan Nabi. Betul apa tidak? Bagaimana kalau yang ditanya saya? Kalau saya yang ditanya, saya terangkan sesuai apa yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubed ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Alwi katanya punya anak namanya Muhammad. Kita tanyakan kepada kitab-kitab yang ada di zamannya Muhammad ini, apakah dia sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Dan saya sudah membaca kitabnya ada, kitabnya sudah ditulis. Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa, dia adanya di mana, kemudian siapa-siapa nama anaknya itu. Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab. Benar dia cucu Nabi, Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Ada Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada kitab Al-Fakhri, ada kitab Al-Asili, ada kitab Umdatut Talib, ada kitab An-Nafah Al-Ambariyah, ada kitab Tuhfatut Talib. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, bin Alwi, bin Ubed, bin Ahmad, bin Isa. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi. Tapi dia tidak punya nama anak Ubed. Dia tidak punya cucu namanya Alwi.
kata para Habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed. Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul Pak, karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini. Supaya orang sini ngebelain saya. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Nih kitabnya nih satu dek yang aku cucu Nabi. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriyah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah karangan Ibnu Toba. Abad kelima Hijriyah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatut Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatut Talib. Di Tuhfatut Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada sebelumnya yang nyatet sendiri. Enggak terima Pak, tidak terima kepada saya. Kemarin saya di Tuban mau ceramah nggak boleh datang. Minta bantuan polisi dia untuk mencegah saya datang. Saya tetap datang aja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan ini terverifikasi apa yang saya teliti, yang sudah mempunyai kesimpulan. Kalau saya kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini, dari marga Al-Attas, As-Segab, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya, itu yang disebut Habib, bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak merendahkan mereka. Kenapa tidak merendahkan mereka? Karena manusia mulia bukan karena nasabnya. Betul apa tidak? Biasa-biasa saja itu sebenarnya. Misalnya begini, ada orang yang sejak kecil dia diingu oleh orang lain. Dia tidak tahu kalau dia anak angkat. Betul apa tidak? Dia anak seorang kiai, tapi wayuan, wayu ning Banyumas. Barang anu lahir lah kajodoh, pegatan, kerunya Gus Mukson ki, lah takingunang kita beh dia. Diarani bintine abine bin Muhsonuddin. Sampai gede deke weruwe bin Muhson. Barang arep kawin, anak wadon ki, jere Gus Mukson kawinaken nang kita bakal resah. Lamun diomong bukan sedih. Sedih orang kira-kira, ya sedih, tapi kan itu hak. Tidak merendahkan dia. Tapi kita untuk menyelamatkan dia. Kalau kita yang menikahkan tidak sah, wong kita ayah angkatnya. Betul apa tidak? Kalau kita berikan, mungkin akan puyeng sedikit, sedih dia meneteskan air mata. Ternyata ayahnya Gus Mukson yang selama ini dianggap sebagai ayah aslinya, yang ganteng ini, ternyata
Setelah 20 tahun terbukti bukan ayahnya. Tentu ada sedih. Tetapi itu menyelamatkan anak dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Coba kalau Gus Muhsonnya tidak katakan kepada anaknya ini bahwa dia adalah bukan anaknya. Kemudian Gus Muhson berani saja menikahkan anak angkatnya ini yang perempuan. Nikahnya tidak sah. Tentunya karena nikahnya tidak sah kurang barokah. Walaupun dianya tidak tahu kalau nikahnya tidak sah perempuannya ini. Tapi lama-lama akan banyak masalah. Karena nanti pasti sesuatu yang ditutupi akan terbongkar. Kamu sudah punya anak menikah, dulu yang nikahin Gus Muhson ya. Gus Muhson itu bukan bapak kamu. Tentunya akan ada masalah yang lebih banyak di masa depan. Hari ini kita katakan, Bib, ente bukan cucu Nabi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan lagi. Yang lama-lama itu tidak berdosa. Yang lalu-lalu mereka mengakui diri mereka sendiri sebagai turun Nabi itu tidak berdosa. Kenapa mereka tidak tahu? Sekarang dikasih tahu oleh ahli ilmu. Ahli ilmu itu orang yang sudah membaca keterangan. Sudah tahu, ngasih tahu. Ente bukan cucu Nabi. Ya harusnya terima kasih, ngamplopin harusnya. Ini malah saya marah-marah, katanya saya Yahudi pesek. Katanya saya dajjal. Kata saya iblis. Yang mau ngasih tahu buat selamat ente semua kok. Malah saya dimarah-marahin, dicegat di mana-mana. Katanya pemecah belah umat. Umat yang mana? Kita ngasih tahu kok. Kecuali sayanya fitnah, tidak ada data. Ini datanya ada, tinggal dibaca. Gak mau baca. Pokoknya yakini aja saya sebagai cucu Nabi. Enggak bisa. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang yang sudah tahu seseorang itu bukan anak dari ayahnya, dia biarkan tidak tahu, Pak. Tidak boleh. Haram hukumnya kita membiarkan seseorang yang bukan anak seseorang kemudian dinisbatkan kepada yang bukan ayahnya. Boleh itu kalau kepada kakeknya. Kayak Nabi Muhammad itu kadang-kadang disebut Muhammad bin Abdul Muttalib. Ana Muhammad la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana Muhammad la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Kalau ke kakeknya boleh, kalau ke buyutnya boleh, kalau ke jangganya boleh. Makanya ada bin Adam aja kan, karena Nabi Adam itu kakeknya. Imaduddin bin Adam boleh. Kenapa? Nabi Adam itu kakek saya. Gus Muhson Nabi Adam kakeknya bukan. Jangan-jangan bukan dari Nabi Adam ini. Nah, ke kakek kita boleh. Seperti pengarang Alfiyah. Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Malik. Itu dia langsung Muhammad bin Malik. Tidak Muhammad bin Abdullah. Itu kepada kakeknya boleh. Nah, kata Allah, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka, orang-orang itu dengan nama bapak-bapak mereka. Bapak-bapak itu bapaknya, kakeknya, buyutnya, cangga, wareng, kerepek, balung, udeg-udeg, gantung, siwur, terus sampai Nabi Adam. Boleh tuh dia. Kalau dia ada catatan dari Nabi Ibrahim, misalnya Gus Muhson bin Ibrahim, boleh. Karena ada catatan dia masih keturunan Nabi Ibrahim. Kalau dia ada turunan bin Adam, boleh. Karena semua kita adalah anaknya Nabi. Ibunya Hawa. Makanya yang perempuan bin Hawa, binti Hawa. Anak perempuannya Nyi Siti Hawa. Anak laki-lakinya Nyi Siti Hawa, bin Hawa, binti Hawa. Itu boleh.
Bagaimana kalau yang tidak tahu? Fa illam ta'lamu aba'ahum. Kalau kalian tidak tahu nama bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum fiddini wa mawalikum. Maka tetap mereka adalah saudara kamu. Walau saudara kita Ba'alwi ini bukan turun Nabi, kita tetap cinta kok. Betul apa tidak? Kalau yang alim kita harus hormati, betul apa tidak? Ini yang akan kita lakukan. Jangan ada pikiran kalau misalnya sudah tidak terbukti pada cucu Nabi, kita tidak menghormati lagi dia sebagai saudara. Tidak ada bos yang semacam itu. PWI itu tidak begitu. Jangan takut-takut di sweeping. Nggak ada itu PWI pernah ngomong mau nyweeping orang. Nggak ada. Kita ini mengatakan dengan didasari kecintaan kepada sesama umat Islam. Kita membuka ini dengan didasari kecintaan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada kebencian secara dzati kepada siapapun. Apalagi tentu di antara kita ada yang sudah muasyarah, betul apa tidak? Ada yang bergaul sebagai teman, ada yang teman kantor, betul apa tidak? Ada yang teman sekolah. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Ya luar biasa kan ya. Itulah tadi pemaparan kajian-kajian dari Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana beliau tadi memberikan tausiah di daerah Banyumas. Nah, Banyumas ini masih masuk di daerah Jawa Tengah ya. Dari bahasa daerahnya ya tetap bahasa ya kayak saya ini bahasa ngapak gitu ya. Orang ngapak, orang kepenak. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dari kajian tadi bisa saya garis bawahi, saya ambil poin-poinnya bahwasanya pertama ya kita jadi manusia memang harus husnudon. Nah, tapi kita harus bisa menempatkan husnudon itu di mana. Seperti itu. Juga husnudon itu harus seperti apa, harus di mana. Nah, tadi udah dijelaskan tadi kan. Ya. Itu kita berprasangka baik di mana, berprasangka yang enggak baik di mana. Karena kalau kita salah menempatkan, nanti juga kita sendiri yang akan rugi. Nah, kayak tadi dijelaskan di situ. Kita ambil yang sumudon ya, yang prasangka tidak baik ya. Ada tamu yang tadi dijelaskan, tamu ini penampilannya udah kayak bencoleng lah, terlalu bencoleng lah, ya, maling lah gitu ya. Dia datang, kita tinggalkan. Di situ ada uang, ada HP, tadi disebutkan ada HP ya. Terus HP itu hilang. Tadinya kita nggak berprasangka jelek, kita prasangka baik aja, nggak mungkin lah dia ngambil ya. Terus ternyata hilang. Sudah hilang, nah lama kan kita berprasangka, oh ternyata ya siapa lagi dia, kalau bukan dia. Balik di situ ada kamera misalkan ya, terbukti oh memang dia. Nah seperti itu kita harus bisa menempatkan. Nah kita kembali ke sini tadi ya, husnudon ya bagus, husnudon ya ada baiknya ya, karena harus melihat situasi dan kondisi ya, seperti itu aja ya. Begitu sedulur yang mudah-mudahan dengan tadi kita sudah nonton bareng pengajiannya para Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bisa mencerahkan kita semua, kita bisa menyadari, dan mungkin ada dari para habaib yang menonton ya, mudah-mudahan menjadi pencerah ya. Sudahlah akui saja, nggak usah malu-malu. Kami itu pribumi lah, orangnya baik-baik, sopan-sopan ya. Ada datang ya kami kasih, nggak ada ya udah, seperti itulah. Jadi nggak mungkin kita akan mengucilkan. Kalau analisa saya paling ya nanti ya, kalau emang yang jahat ya diproses secara hukum. Kalau yang nggak neko-neko kayak di daerah kami, daerah sini banyak habib, tapi kan mereka nggak war-war, nggak menjelek-jelekan si A, si B, Kiai B, nah seperti itu ya. Nah, kalau seandainya kelak mau diproses paling ya para mereka yang habib yang
urakan itu sudah kelihatan kan, orang-orangnya banyak lah di sini ya suka menjelek-jelekan. Nah itu udah masuk ranah hukum, pencemaran nama baik itu jelas ya, gitu lah, banyak hukumnya di situ lah. Nanti biar nanti proses kepolisian nanti yang menangani, ya mudah-mudahan bisa. Oke, saya kira sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.